Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, kami dari kelompok 1. Saya Aldinan Saputra dengan NIM belakang 3 angka belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Ariska Maulana Yusuf, dengan NIM belakangnya 183. Saya Aldinan Saputra dengan NIM belakang 281. Saya Bondan Prasetyo dengan NIM angka belakang 198. Nah, kami di sini akan melakukan observasi wawancara terhadap pemilik UMKM apa, guys? Zupasu. Ya. Oke, buat kalian semua yang penasaran, mari kita cekidot. Ya. Assalamualaikum Pak, sebelumnya terima kasih telah menyempatkan waktunya bersama kami. Kami dari ini Pak, mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Tamusiswa yang ingin melakukan wawancara observasi. Nah, kita ingin bertanya-tanya sedikit ya Pak. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Bondan Prasetyo Ibisana. Nah, di sini saya ingin sedikit mewawancarai. Nah, ini Zupasu. Ya. Nah, ini tuh tahun berdirinya tuh tahun berapa ya Pak? Ini berdirinya tuh tahun 2001. 2001. Atau bukannya. Temen ini dapat inspirasi dari mana ya? Oh, ini dulu kan pas sebelum buka di sini kan pernah kerja di tempat kayak gini. Terus pas pandemi itu kan pengurangan karyawan, terus itu buka usaha sendiri gitu. Oh, berarti ya korban PHK gitu ya Pak? Terus mencoba mempelajari buka sendiri gitu. Oh, gitu. Udah lama Pak sebelumnya kerja di tempatnya kayak begini? Itu dulu itu sekitar 5-6 tahunan. 5-6 tahun. Oh, lumayan ya Pak? Ya, lumayan lama. Jadi sudah ahli, terus dapat ide-ide, dapat anunya juga, jadi buka sendiri di sini. Iya, Pak. gitu. Nah, kalau yang buka di sini itu udah berapa tahun? Sini udah 2 tahunan. 2 tahun. 2 tahun. Oh, 2 tahun. Nah, ini kan udah buka 2 tahun. Nah, ini tuh di tenaga belakang nih Pak, kayak misalnya pekerja di belakang ini ada karyawan nggak sih Pak? Ini Pak? Oh, ini masih sendiri. Oh, masih sendiri. Sendiri, masih dikerjakan sendiri gitu. Soalnya ya masih ibaratnya pemula gitu. Nah, tadi kan karena masih pemula ya Pak, jadi masih semuanya ini yang handle sendiri ya Pak? Sendiri sama istri. Sama istri, gue berdua ya Pak. Nah, nanti untuk kedepannya tuh ada misalnya rencana buka cabang belum sih Pak? Ya, rencana sih ada. Rencana ada. Tapi kan saat ini kan lagi kayak gini sepi gitu. Mungkin ya kedepannya ada. Lagi gitu. Nah, berarti sudah ada rencana tapi sedang dipersiapkan dengan matang ya Pak? Ya, tadi tentang produk ini nih Pak, ini tuh bubur sebenarnya yang berasal dari mana ya Pak? Kalau aslinya makanan ini tuh dari Korea apa mana gitu loh. Dari mana Pak? Kalau nggak salah sih makanan dari luar. Dari luar? Oh ya Pak. Aslinya kurang tahu Pak. Tapi kalau buat di sini itu lumayan cocok lah Pak, sama sini Pak. Berarti tiap ini kalau sekali menjual berapa porsi Pak? Perharinya? Perharinya. Perharinya kurang lebih ya 40-50. 40-50. Dengan harga Pak? Harganya per satunya 13. 13.000. Ini kan ada beberapa varian tadi yang ayam jagung, ayam sama ayam keju jagung. Itu semua harganya sama Pak? Kalau yang pakai keju gitu 15.000. Keju 15. Yang ayam jagung 13. 13 seperti sama. Hanya terjadi perbedaan di kejunya ya Pak. Perbedaan iya. Pak, lanjutin dari wawancara yang tadi. Untuk sekarang pemasarannya yang untuk menjual beli produk ini, Bapak untuk menjual produk ini dari mana? Bisa lewat GoFood, Shopee atau Grab? Itu lewat Shopee ada. Lewat GrabFood juga ada. Gojek juga ada. Kalau untuk pemesanan melalui Shopee, Grab, dan GoFood sama takeaway lebih laris yang mana Pak untuk dalam pemesanan produk? Itu dalam pemesanan produk itu
Grab. Ke Grab. Oh, Grab. Tapi kalau dulu sih yang paling dominan itu Shopee. Shopee. Karena banyak voucher dan diskon itu ya, Pak? Atau gimana? Iya. Oh. Dominan ya. Nah, Pak, untuk kesulitan dalam memasarkan produk ini, apakah ada kesulitan dalam memasarkannya? Kalau pemasaran sih ada sih Mas. Kalau buat di online gitu loh. Online, itu ya. kan harus memakai biaya yang lebih banyak gitu. Lebih banyak. Soalnya dari budgetnya gitu kan, Iya. kalau mau iklan gitu kan harus bayar gitu. Oh, harus bayar. Jadi kesulitannya di situ. Kesulitannya dalam pemasaran dalam online ya, Pak? Dalam aplikasi ya. Lanjut pertanyaan dari yang selanjutnya, yang sekarang mengenai ini keuangannya. Nah, Bapak ada kesusahan nggak sih dalam sistem pencatatan kayak keuangannya, merinci tentang keuntungan kayak gitunya? Oh, ada sih Mas. Ada. Ada. Berarti masih manual gitu pencatatan keuangannya. Masih manual. Terus kalau mengenai penetapan harga pokoknya juga itu secara manual dihitung sendiri. Ya. Secara dihitung sendiri. Terus kalau yang dari GoFood itu gimana pencairan dananya? Itu pencairan kalau dari Gojek itu 1 minggu sekali bisa. Tapi kalau yang lain-lainnya gitu Ya. itu per hari. Per hari. Per hari ya. Tapi khusus dari Gojek itu 1 minggu sekali. Itu tergantung kitanya Mas, tergantung kitanya yang mau nyairin gitu. Berarti jangka waktunya itu bisa 1 minggu, bisa seharinya baru cair gitu. Oke. Terus kalau yang di GoFood, Grab kayak gitu ada persentase ke aplikasinya itu atau enggak? Ada. Berapa persen? Itu 20%. 20%. Berarti dari harga yang asli di sini dengan yang di aplikasi itu lebih di up atau gimana? Iya. Lebih di Kalau up. di aplikasi itu kurang lebih 19 sampai 20. Oh, 19 atau 20. Oke. Oke, sekian aja ya Mas. Terima kasih wawancaranya. Oh iya. Oke. Sip. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami tadi melakukan wawancara, kan udah diketahui ya apa aja sih yang jadi permasalahan di UMKM tersebut. Nah, tentunya di sini kami akan memberikan solusinya berdasarkan dari mata kuliah manajemen informasi dari bidang pemasarannya, terus keuangannya, dan SDM-nya. Nah, untuk yang pertama ini permasalahan dan solusi yang akan diungkapkan dari bidang SDM-nya oleh saudara Bondan Prasetyo. Silahkan. Ya baik, tadi setelah kita melakukan wawancara, nah itu pada SDM kan itu masih diketahui bahwa bapaknya itu masih mengerjakannya secara mandiri atau masih ada satu yang membantu yaitu istrinya sendiri. Nah bapaknya ini memiliki sebuah cita-cita ingin memperbanyak outletnya atau ingin membuka cabang, tetapi beliau itu memiliki kendala di dana. Jadi beliau ini sedang mempersiapkan dana
dan sedang ingin mencari tempat dan mungkin nanti juga akan menambah karyawan. Nah, jadi solusi yang bisa saya berikan yang pertama memang bapaknya pertama harus giat ya berjualan, karena dana itu juga salah satu faktor yang paling penting, karena memang uang begitu berpengaruh jika ingin membuka cabang. Dan yang kedua, pada saat ingin mencari tempat yang baru, tentunya bapaknya harus melakukan survei ke lapangan tempat tersebut, bagaimana titik strategisnya, bagaimana kondisi lingkungan sekitarnya, karena lokasi itu juga berpengaruh sih. Dimana jika kalau tempatnya terlalu sepi, tentunya kan akan mempengaruhi. Walau tempatnya bagus, tapi kalau kondisi lingkungan sepi kan akan menjadi masalah. Jadi bapaknya harus melakukan survei. Nah, yang kedua, pada saat ingin merekrut karyawan, nah itu disarankan bapaknya itu setidaknya harus menerima pegawai kalau bisa yang sudah pernah bekerja, apalagi yang di tempat serupa, misalnya di tempat kuliner lah. Jadi mungkin suatu saat karyawan baru ini akan membantu bapaknya mungkin menyampaikan ide-ide tambahan, dan terus pegawai ini juga mengerti kondisinya. Nah, mungkin begitu solusi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Aris. Oke, berarti dari penerapan tadi yang dari manajemen informasinya, misalkan dari kita cari untuk mencari tempat baru itu kita searching dulu gitu ya. Bisa. Berarti kita memanfaatkan manajemen informasi dari yang dari Google bisa. Terus ada apa lagi? Terus bisa dari sosmed, sekarang kan banyak yang buka-buka yang outlet, kontrakan, kos-kosan. Bahkan yang kalau nggak salah sekarang ada yang mau buka kayak tempat bangunan kosong gitu loh. Nah, itu kan bisa disurvei kan lebih mudah. Dari Facebook juga bisa. Oke, langsung selanjutnya kalau misalkan Bapak tersebut ingin melebarkan perusahaannya ya, tentu itu harus ada pengelolaan dari SDM-nya juga ya. SDM-nya juga penting sih. Berarti dari SDM-nya itu penerapan dari manajemen informasinya seperti apa sih? Kayak perekrutannya gimana itu? Kalau lebih mudahnya gitu. Lebih mudahnya ya pertama, karena ini belum terlalu besar ya, kan kayak baru usaha UMKM kecil lah. Nah, jadi mungkin bapaknya jika punya kenalan kan, atau sudah menetapkan target, mungkin dari saudaranya dulu bisa. Dari saudaranya mungkin minta tolong disebutkan dari kawannya, ada nggak yang mau soalnya kan kalau masih bersifat kecil susah ya, kalau mau cari kan, kalau buka CV kan juga agak gimana gitu kalau masih outletnya kecil. Tapi kalau udah besar bisa mungkin bapaknya buka kayak situs web gitu ya. Jadi lebih mudah juga ya. Jadi kan nanti kalau orang mau ngelamar bisa langsung kirim email aja. Oke. Nah, mungkin gitu ya penerapan dari manajemen informasi terhadap SDM-nya gitu, agar SDM-nya itu bisa lebih berkembang lagi ya. Jadi nanti jika Bapak itu mempunyai perusahaan yang lebih tinggi lagi, otomatis bisa mendapatkan SDM yang benar-benar berkualitas gitu. Berkualitas sekaligus dia juga memiliki keahlian di situ. Jadi tidak salah SDM lah. Jadi tidak salah pilih. Itu teman-teman semuanya. Nah, untuk yang selanjutnya dari bidang pemasarannya nih, ada dari penjelasan Mas Aldo gimana? Nah, dari hasil wawancara tadi Bapak itu menjelaskan bahwa untuk menyebarluaskan pemasaran dari produk yang dijual belikan itu lebih banyak di aplikasi seperti Grab, GoFood, dan ShopeeFood. Sementara untuk di Takeaway itu lebih ke agak sepi dikit daripada yang online. Oleh sebab itu, tadi permasalahan Bapak itu untuk menyebarkan informasi yang produk dijual belinya, dia menggunakan aplikasi Grab, GoFood, dan ShopeeFood. Tetapi jika untuk memasarkan dan mempromosikan melalui aplikasi tersebut, permasalahan dari Bapak itu kembali lagi adalah dana. Karena untuk pada mempromosikan di aplikasi tersebut adanya penggunaan dana yang memang nominalnya cukup lumayan tinggi, untuk usaha UMKM yang dijalankan oleh Bapak. Oleh sebab itu solusi yang saya berikan yaitu dengan mungkin Bapak itu bisa mempromosikan marketplace-nya melalui Facebook, yang dimana melalui Facebook itu bisa lebih free atau gratis, dan untuk penyebarannya juga hampir sama. Dan untuk penyebaran di Facebook itu, di marketplace itu bisa menggunakan bagian seperti food yang seperti yang dijual oleh Bapak tersebut. Oleh sebab itu nanti customer atau pembeli juga bisa melihat di Facebook. Dan yang kedua bisa dengan memberikan nomor WhatsApp atau nomor pribadi atau nomor warung tersebut, biar nanti customer bisa memesan melalui WA. Dengan begitu nanti Bapak tersebut bisa mencatat database melalui pelanggan-pelanggan yang sering membeli sup tersebut.
Nah, mungkin itu saja referensi Oke, dari saya. berarti bapaknya juga harus giat juga untuk mencari data-data pelanggannya ya, Ya, untuk benar. direkap gitu. Ya. Nantinya kan bisa nge-follow up setiap pelanggannya. Ya. Atau bapaknya juga bisa mungkin cari database dari yang lain Ya, mencari database yang lain tuh bisa mungkin di internet gitu. ya bisa menggunakan internet atau mungkin bisa menggunakan Google Maps juga. Nanti ulasan-ulasan yang Dari reviewers ya gitu referensi yang Oke. sudah diberikan oleh pelanggan di situ. Mungkin Bapak itu bisa melakukan evaluasi terhadap kinerja produknya, terhadap produk yang dijual belinya, apakah ada kekurangan atau gimana. Nah, oleh sebab itu bisa untuk dipertimbangkan lagi untuk promosinya. Dan itu bisa menjalin hubungan juga dengan customer agar lebih baik lagi ke depannya untuk pelayanannya. Oke, segitu aja atau ada tambahan lagi? Sudah cukup. Oke, sudah cukup. Kalau Oke. bisa sih kan bisa ditambah dari Instagram kan sekarang Oke. kan lebih luas kan, Iya. dimana sekarang kan kalau bisa suatu produk nih zaman sekarang kayak bisnis kuliner kan lebih sering muncul kan, Iya. kadang nggak lewat. Apalagi kalau kita pakai hashtag gitu. nah, ya. hashtag itu kan lebih banyak FYP, keluar. ya. FYP. Nanti algoritmanya kan ke Algoritma. bawah. Iya. ke bawah. Jadi Nah, bisa itu pemanfaatan dari Iya, manajemen sosial- informasinya. sosial teman-teman media. semua. Sosial media. Jadi apa pemahaman bagi pelaku UMKM itu harus lebih ditingkatkan lagi Iya, ya betul. dari apa kita kan perkembangan teknologi semakin tinggi. iya. Nah, maka dari itu kita generasi muda ini harus bisa apa ya Memberikan, mengedukasi gitu. edukasi. Bukan sombong atau gimana, cuman eh, apa ya? Instagram itu kan eranya kita Hmm, kan. gitu. Kalau era orang kalau misalnya untuk orang-orang yang misal orang Bukan- tua kita kan Iya, Facebook. Iya. bukan ngajarin ke orang yang dewasa gitu, Hmm, bukan bukan. maksud kayak gimana, Iya, cuma kan cuman seenggaknya kita mengedukasi gitu. Saling Biar, mengajarkan. otomatis kan nantinya juga UMKM-nya insya Allah bisa Hmm, lebih naik baik lagi. lagi. Ya. Oke, Dan banyak orang yang mengenalkan. itu guys. Oke, yang selanjutnya udah atau ada tambahan lagi dari bidang pemasaran? Udah. Ya udah, yang selanjutnya ini dari bidang keuangannya. Nah, dari UMKM ini kan misalkan UMKM yang masih kecil itu masih pencatatan keuangannya tuh masih yang manual Iya, gitu. manual. Nah, bapaknya tuh kesusahan karena sering terjadinya selisih kalau manual itu. Nah, oleh karena itu kita menyarankan untuk bapaknya itu lebih menggunakan yang sistem yang otomatisasi Iya. seperti ada yang penggunaan yang dari Kaspro kayak gitu, terus ada Gobis juga. Nah, itu bapaknya tuh bisa melakukan pencatatan keuangannya tuh lewat otomatisasi itu tersebut. Sehingga dari yang tersebut tuh akan mengurangi kesalahan-kesalahan dan penulisannya, dan selisihnya juga tidak akan Iya. sebesar gitu yang Karena merugikan. udah terdeteksi. Iya, sudah otomatisasi. Nah, sehingga buat para UMKM selain dari UMKM yang tadi kita teliti, Supasup itu UMKM yang lain juga harus bisa mengetahui gitu bahwa pemanfaatan teknologi informasi ini tuh sangat berguna gitu, apalagi dalam sistem pencatatannya. Iya. Soalnya kan itu sangat penting, apalagi untuk menentukan harga pokok produk. Terus apalagi yang sekarang yang di GoFood, GrabFood gitu kan harus ada persentase ke aplikasinya. Otomatis bapak tersebut tuh harus membuat harga pokok produknya itu lebih tinggi lagi Lebih gitu. tinggi. Soalnya kan ada persentasenya. Nah, itu bisa menggunakan manajemen informasi itu dari penggunaan teknologi yang menjadi manfaat untuk UMKM tersebut. Kalau dari kalian gimana? Nah, kalau dari saya ada tambahan nih. Mm-mm. Tadi kan Bapak itu bisa membuat pembayaran menggunakan online atau seperti QRIS, OVO, QRIS. seperti itu. Nah, sementara itu untuk pencatatannya jadi lebih mudah kalau menggunakan itu karena digital kan. Jadi kan lebih detail atau bisa lebih rinci lagi untuk memasukkan yang terjadi pada UMKM tersebut. Ya, berarti udah ada mutasinya gitu Iya, ya. mutasinya. Jadi lebih ke otomatisasinya lebih tinggi lah istilah dibanding harus mencatat satu-satu kan. Iya. kadang-kadang kita juga keliru apalagi Iya, kalau ada human error. human error atau pelanggan yang banyak itu kan. Iya, Kalau banyak. satu-satu gitu. Terkadang faktor kelelahan kan bisa mempengaruhi juga. Ya. Mungkin segitu ya solusi dari kita dari bidang pemasarannya, terus keuangannya, dari SDM-nya. Nah, buat pelaku-pelaku UMKM yang lainnya juga bisa ini jadikan bahan referensi gitu buat menjalankan usahanya. Mungkin sekian ya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you next time. Tegang amat.
Mantap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi gua gelap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi setelah kita melakukan